Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Peran Teacher Librarian di Perpustakaan Sekolah. Tugas ini merupakan tugas kelompok dari mata kuliah Manajemen Perpustakaan yang diampu oleh Ibu Fahma Rianti. Nah, sebelum menjelaskan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 kelas 5B Ilmu Perpustakaan UIN Jakarta yang beranggotakan Nur Aziza, Elmi Febiani, Fadila Azelita, Salsabila Karisa, Anggi Wulandari, Fajar Bayu Saputra, dan Rizal Taufikur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bagian pengertian perpustakaan sekolah, tujuan dan manfaat dari perpustakaan sekolah, serta fungsi dari perpustakaan sekolah. Baik, yang pertama mengenai pengertian dari perpustakaan sekolah. Nah, perpustakaan sekolah ini merupakan bagian dari perpustakaan secara umum. Perpustakaan bukan merupakan hal yang baru di kalangan masyarakat, di mana-mana telah diselenggarakan yang namanya perpustakaan, seperti di sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah kejuruan, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah. Nah, ada beberapa pendapat para ahli mengemukakan definisi perpustakaan sekolah seperti yang dikemukakan oleh Ibrahim Bafadals sendiri berpendapat bahwa perpustakaan sekolah adalah kumpulan bahan pustaka baik berupa buku-buku maupun bukan buku atau non buku material yang diorganisasikan secara sistematis dalam suatu ruang sehingga dapat membantu murid-murid dan guru dalam proses belajar mengajar di sekolah. Nah, selain definisi yang dikembangkan atau dikemukakan oleh Ibrahim Bafadal di atas, C. Larasti, Milburga, dan kawan-kawan juga mengemukakan definisi tentang perpustakaan sekolah. Mereka mengatakan perpustakaan sekolah adalah suatu unit kerja dari sebuah lembaga persekolahan yang berupa tempat penyimpanan koleksi bahan pustaka, penunjang proses pendidikan yang diatur secara sistematis. Nah, untuk dipergunakan secara berkesinambungan sebagai sumber informasi untuk memperkembangkan dan memperdalam pengetahuan baik oleh pendidik maupun yang dididik di sekolah tersebut. Nah, berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa definisi perpustakaan sekolah tidak jauh berbeda dengan definisi perpustakaan pada umumnya, yaitu sebagai pusat atau sumber berkumpulnya informasi yang diatur secara sistematis sehingga dapat digunakan oleh pengguna berdasarkan kebutuhannya. Hanya saja sedikit berbeda dengan perpustakaan sekolah di mana terletak dalam lembaga sekolah, di mana kehadiran perpustakaan mampu untuk mendukung proses belajar mengajar dengan efektif. Nah, itulah pengertian dari perpustakaan sekolah secara umum serta pendapat dari beberapa para ahli yang sudah disebutkan tadi. Baik, kita lanjutkan mengenai pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tujuan dari perpustakaan sekolah. Nah, tujuan dari perpustakaan sekolah yang pertama ada mendorong dan mempercepat proses penguasaan teknik membaca para siswa. Yang kedua, membantu penulis kreatif bagi para siswa dengan bimbingan guru dan pustakawan. Yang ketiga, menumbuh kembangkan minat dan kebiasaan membaca para siswa. Yang keempat, menyediakan berbagai macam sumber informasi untuk kepentingan pelaksanaan kurikulum. Yang kelima, mendorong, menggairahkan, memelihara, dan memberikan semangat membaca dan semangat belajar bagi para siswa. Yang keenam, memperluas, memperdalam, dan memperkaya pengalaman belajar para siswa dengan membaca buku dan koleksi lain yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi yang disediakan oleh perpustakaan. Yang ketujuh, memberikan hiburan sehat untuk mengisi waktu senggang melalui kegiatan membaca, khususnya buku-buku dan sumber bacaan lain yang bersifat kreatif dan ringan seperti fiksi, cerpen, dan menyediakan berbagai macam sumber informasi untuk lainnya kepentingan pelaksanaan kurikulum. Nah, itulah tujuan dari perpustakaan sekolah. Lalu saya juga akan membacakan mengenai manfaat dari perpustakaan sekolah itu sendiri. Yang pertama,
Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid terhadap membaca. Terus yang kedua, perpustakaan sekolah juga dapat memperkaya pengalaman belajar murid-murid. Perpustakaan sekolah dapat menambah kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri. Selanjutnya, perpustakaan sekolah juga dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca. Yang kelima, perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa. Selanjutnya yang keenam, perpustakaan sekolah harus dapat melatih murid-murid ke arah tanggung jawab. Yang ketujuh, perpustakaan sekolah harus dapat memperlancar murid-murid dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Yang kedelapan, perpustakaan sekolah dapat membantu guru-guru menemukan sumber-sumber pengajaran. Yang sembilan, perpustakaan sekolah dapat membantu murid-murid, guru-guru, dan anggota staf sekolah dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, itulah tujuan dan juga manfaat dari perpustakaan sekolah khususnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0103-0-1981 tanggal 11 Maret 1981 mempunyai fungsi sebagai satu pusat kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan seperti tercantum dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, pusat penelitian sederhana yang memungkinkan para siswa mengembangkan kreativitas dan imajinasinya. Terus yang ketiga juga mempunyai fungsi pusat membaca buku-buku yang bersifat kreatif dan mengisi waktu luang atau buku-buku dengan buku-buku hiburan. Nah, semua fungsi tersebut akan tergambar dalam koleksi perpustakaan yang bersangkutan. Selain dari itu, perpustakaan sekolah mempunyai 4 fungsi umum, yaitu edukatif, inovatif, rekreasi, dan juga riset ataupun penelitian sederhana. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga dari 4 poin fungsi itu. Yang pertama ada fungsi edukatif, yaitu secara keseluruhan segala fasilitas dan sarana yang ada pada perpustakaan sekolah, terutama koleksi yang dikelolanya, banyak membantu para siswa sekolah untuk belajar dan memperoleh kemampuan dasar dalam mentransfer konsep-konsep pengetahuan, sehingga di kemudian hari para siswi memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya lebih lanjut. Yang kedua, fungsi informatif, yaitu berkaitan dengan mengupayakan menyediakan koleksi perpustakaan yang bersifat memberi tahu akan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan para siswa dan juga guru. Yang ketiga ada fungsi rekreasi. Nah, fungsi rekreasi di sini yaitu dengan disediakannya koleksi yang bersifat ringan seperti surat kabar, majalah umum, buku-buku fiksi dan sebagainya, diharapkan dapat menghibur pembacanya di saat yang memungkinkan. Nah, yang terakhir tadi mengenai riset. Fungsi riset yaitu koleksi perpustakaan sekolah bisa dijadikan bahan untuk membantu dilakukannya kegiatan penelitian sederhana. Segala jenis informatif tentang pendidikan setingkat sekolah yang bersangkutan sebaiknya disimpan di perpustakaan, sehingga dengan demikian jika ada orang atau peneliti yang ingin mengetahui tentang informasi tertentu, tinggal membaca di perpustakaan. Nah, itulah fungsi dari perpustakaan sekolah. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai teacher library akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Saudari Aziza. Untuk Saudari Aziza, saya persilahkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai teacher librarian atau TL. Di sini ada pengertian dari teacher librarian atau TL. Nah, menurut H.S. Lasa, guru pustakawan adalah guru sekolah yang mendapatkan pendidikan atau pelatihan bidang perpustakaan, idealnya minimal 30 SKS. Guru ini kecuali bertugas mengajar juga bertugas di perpustakaan sekolah setempat. Pada Alia atau Asla menyatakan bahwa guru pustakawan atau teacher librarian mendukung dan menerapkan visi komunitas sekolah dengan menyokong dan membangun layanan dan program perpustakaan dan informasi yang efektif yang ditujukan untuk perkembangan pembelajaran seumur hidup. Seorang guru pustakawan memiliki 2 kualifikasi, yaitu kualifikasi pengajar dan kualifikasi pustakawan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kurikulum dan ilmu kependidikan digabungkan dengan pengetahuan dan keahlian manajemen informasi. American Association of School Librarians atau AASL
menyatakan bahwa guru pustakawan disebut dengan istilah library media spesialis atau ahli media perpustakaan yang memiliki potensial menjadi guru sekaligus ahli informasi yang efektif dan di dalamnya terdapat elemen-elemen kolaborasi, kepemimpinan, dan teknologi yang menyatu dengan seluruh aspek program media perpustakaan sekolah dan peran ahli media perpustakaan. Ahli media perpustakaan berperan sebagai guru, partner kerja, ahli informasi, dan administrator program. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa teacher librarian atau TL adalah seorang guru atau tenaga perpustakaan sekolah yang memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan dan perpustakaan sekaligus dan berperan sebagai guru pustakawan di sekolah. Selanjutnya yaitu ada peran teacher librarian atau TL. Yang pertama, sebagai guru, ia mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum literasi dan penelusuran informasi. Maksud di sini yaitu perannya diantaranya tampak dalam hal membaca buku untuk para siswa, membantu mereka dalam memilih buku dengan baik, kemudian membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dalam contoh tersebut, sebagian TL memiliki jadwal yang fleksibel untuk belajar di perpustakaan. Yang kedua yaitu sebagai mitra dalam proses belajar mengajar, TL bekerja sama dengan guru kelas untuk melahirkan pembelajaran mandiri dengan membangkitkan minat siswa untuk meneliti, keterampilan dalam teknologi, komunikasi, dan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, sebagai spesialis informasi, TL mengembangkan sumber daya sekolah melalui kurikulum dan minat siswa dalam rangka jangka menjaring kebutuhan bahan pustaka, mengolah, dan memeliharanya di OPAK dalam rangka mengkampanyekan belajar mandiri dan pembelajaran seumur hidup. Kemudian yang keempat, manajer program perpustakaan mencakup perencanaan program kegiatan, anggaran, mendesain ruang, kemudian ada menciptakan inovasi untuk melahirkan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Selanjutnya adalah hubungan pemahaman teacher librarian dengan kreativitas pengelolaan perpustakaan sekolah. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara pemahaman kepustakawanan dengan kreativitas pengelolaan perpustakaan sekolah. Hal ini terjadi karena pemahaman kepustakawanan yang dimiliki oleh teacher librarian yang dinilai dari peran dan kompetisi teacher librarian memberi dampak pada berkembangnya kreativitas teacher librarian tersebut. Kreativitas pustakawan dapat dilihat dari bagaimana cara pustakawan menuangkan berbagai gagasan dalam mengelola perpustakaan dan senantiasa menyajikan hal baru bagi kepuasan pemustaka. Kreativitas seorang pustakawan bisa diasah dengan terus belajar dan berani menghadapi segala tantangan. Proses pembelajaran inilah yang akan membuat pemahaman pustakawan berkaitan dengan ilmu perpustakaan bertambah. Dengan pemahaman dan kreativitas yang dimiliki, pustakawan akan membuat perpustakaan dikelola secara optimal. Dengan demikian, pemikiran-pemikiran kreatif akan membuat perpustakaan terus berkembang menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu realisasi teacher librarian di perpustakaan sekolah. Terdapat berbagai macam realisasi yang dilakukan oleh teacher librarian di perpustakaan sekolah. Namun untuk di Indonesia sendiri hal ini masih terbilang hal yang baru dan masih banyak sekolah yang tidak menerapkan teacher librarian ini. Namun kami menemukan beberapa perpustakaan sekolah yang sudah menerapkan teacher librarian dan memiliki teacher librarian. Kami menemukan dua contoh perpustakaan sekolah yaitu SD Hikmah Teladan dan perpustakaan SMAN 8 Banda Aceh. Nah, untuk perpustakaan pertama yaitu perpustakaan SD Hikmah Teladan. Nah, di sini terdapat peran teacher librarian dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu dalam kurikulum. Guru pustakawan bekerja sama dengan kepala sekolah dan staf senior untuk memastikan bahwa hasil
dari literasi informasi ini mendapat perhatian khusus dalam kurikulum. Lalu yang kedua, sebagai spesialis informasi. Nah, di sini guru pustakawan mengajarkan keterampilan informasi dan mengelola informasi. Lalu yang ketiga ada sebagai manajer layanan informasi, di mana guru pustakawan harus membekali murid dengan keterampilan menggunakan sumber informasi yang tersedia baik melalui buku yang ada di perpustakaan maupun tulisan atau artikel yang ada di internet. Serta layanan informasi pendidikan yang dapat membantu siswa dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya ada realisasi kegiatan teacher librarian di perpustakaan SD Hikmah Teladan. Yang pertama yaitu ada wisata buku. Wisata buku ini adalah kegiatan rutin setiap 2 minggu sekali, yaitu setiap kelas secara bergantian 2 minggu sekali mengunjungi sebuah toko buku yang dibimbing atau ditemani oleh guru pustakawan dan wali kelasnya. Lalu di toko buku tersebut para siswa akan membeli buku sesuai dengan yang disukainya. Dari buku tersebut, siswa akan diberikan tugas yaitu merangkum buku yang sudah dibelinya tadi. Lalu dari hasil rangkumannya tersebut, siswa akan mendapatkan nilai tambahan dari wali kelasnya. Lalu selanjutnya ada program 15 menit membaca, di mana guru pustakawan menyediakan buku-buku dari perpustakaan ke kelas siswa. Lalu siswa akan membaca buku yang sudah disediakan selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Lalu yang selanjutnya ada storytelling, di mana guru pustakawan menceritakan buku cerita kepada para siswa di perpustakaan. Nah, yang keempat yaitu ada pemberian reward. Pemberian reward ini diberikan kepada pemustaka yang sering berkunjung ke perpustakaan, lalu pemustaka dengan peminjam terbanyak, dan pemustaka dengan pembuat review terbanyak. Pemberian reward ini diumumkan setiap Jumat, baik kepada guru maupun pada siswa. Lalu yang terakhir ada bekerja sama dengan orang tua siswa. Di sini guru pustakawan menghimbau para orang tua siswa untuk memberikan motivasi dan membimbing anaknya selama berada di rumah untuk membaca buku. Lalu selain itu juga guru pustakawan menawarkan kepada orang tua siswa untuk memberikan sumbangan buku untuk koleksi perpustakaan sekolah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai realisasi kegiatan teacher librarian di SMAN 8 Banda Aceh. Yang pertama terdapat kegiatan study banding, di mana para siswa mengunjungi perpustakaan sekolah lain. Lalu ada GLS, Gerakan Literasi Sekolah, yaitu siswa diwajibkan membaca buku selama 15 menit sebelum memulai pelajaran. Lalu ada kerjasama dengan guru, yaitu mengadakan kerjasama dengan guru mata pelajaran tertentu dalam melaksanakan kegiatan belajar di dalam perpustakaan. Lalu ada penerimaan sumbangan buku. Sumbangan buku ini bergenre fiksi dari siswa kelas 12 yang akan lulus. Selanjutnya, penyiangan bahan pustaka memuat hal-hal negatif dan yang tidak lagi sesuai dengan kurikulum. Selanjutnya, pemberian reward kepada siswa, yaitu mengadakan pemilihan siswa yang paling aktif dalam meminjam koleksi perpustakaan. Selanjutnya terdapat kendala yang dihadapi oleh teacher librarian di perpustakaan SMAN 8 Banda Aceh.
Yang pertama itu, suasana ruangan perpustakaan yang belum kondusif. Yang kedua, luas dan fasilitas perpustakaan masih kurang memadai. Yang ketiga, kekurangan sarana dan prasarana. Yang keempat, hubungan yang kurang baik antara staf perpustakaan dengan guru pustakawan. Dan yang terakhir, standar kerja pengelolaan perpustakaan belum sepenuhnya dikuasai oleh guru pustakawan. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mengenai pembahasan yang selanjutnya yaitu cara mengatasi permasalahan teacher librarian di lapangan. Salah satu kendala yang terdapat pada perpustakaan sekolah ialah mengenai sumber daya manusia yang masih kurang. Nah, berdasarkan kenyataan yang ada, sampai saat ini masih banyak perpustakaan sekolah yang tidak dikelola oleh pustakawan, melainkan dikelola oleh guru yang mengajar sekolah itu sendiri. Lebih jauh lagi, yang patut kita sadari bersama adalah bahwa tenaga perpustakaan bukan lagi tenaga yang hanya mengawasi buku-buku yang ada di perpustakaan semata, melainkan juga perannya telah menjadi partner guru sebagai fasilitator proses pembelajaran siswa. Menurut LASA sendiri, agar guru pustakaan mampu berperan optimal, maka perlu adanya 5 kompetensi dalam diri mereka. Itu kompetensi yang pertama ada kompetensi personal, kompetensi manajerial, kompetensi pendidikan, kompetensi pelayanan, dan kompetensi ilmu pengetahuan. Selain itu, dalam menjalankan perannya di sekolah, terdapat standar profesional yang harus dicapai oleh guru pustakawan untuk meningkatkan kualitas kerjanya dan hasil belajar muridnya. Di Indonesia sendiri masih belum memiliki standar profesional bagi guru pustakawan. Maka dari itu, digunakan standar yang berlaku di Australia sebagai pedoman, yang dibuat oleh ALIA atau ASLA pada tahun 2004, yaitu Standard of Professional Excellence for Teacher Librarian. Standar pertama yaitu pengetahuan profesional. Seorang guru pustakawan harus memahami prinsip-prinsip pembelajaran seumur hidup, mengetahui metode pembelajaran dan pengajaran di sekolah berdasarkan kurikulum yang ada dan perkembangannya. Lalu memahami komunitas dan kurikulum yang digunakan, memiliki pengetahuan khusus tentang manajemen informasi, koleksi, teknologi, dan perpustakaan. Yang kedua ada praktek profesional. Seorang guru pustakawan harus mampu mengikut sertakan dan menantang pelajar dengan lingkungan yang mendukung dan kaya informasi. Lalu juga kolaboratif merencanakan program literasi dan literatur yang sesuai dengan kurikulum. Lalu juga menyediakan perpustakaan dan lain informasi yang dapat dijadikan contoh sesuai dengan standar nasional. Serta mengevaluasi kegiatan belajar murid dan mengadakan program perpustakaan dan layanan untuk mengumumkan praktek yang telah dilaksanakan. Yang terakhir ada komitmen profesional. Seorang guru pustakawan yang baik harus mampu menjadi salah satu contoh dan mempromosikan pembelajaran seumur hidup, lalu menjalankan prinsip pendidikan dan perpustakaan, lalu memperagakan pembinaan dan komunitas profesional dan berpartisipasi dalam jaringan profesional pendidikan dan pustakawan secara aktif. Nah, melihat begitu kompleksnya pekerjaan guru pustakawan yang di samping itu memiliki tugas ganda, pasti tidak mudah dalam menjalankan pekerjaannya. Perlu kesadaran pada diri guru pustakawan tersebut, sehingga dalam menjalankan tugas sebagai pengelola perpustakaan dapat terjalin dengan sepenuh hati dan tidak boleh asal-asalan. Selain itu, peningkatan pustakawan khusus pengelola perpustakaan sekolah tidak boleh sembarangan. Pustakawan tidak cukup dengan hanya mengetahui seluk-beluk kepustakaan dan perpustakaan yang dibutuhkan, tapi ia juga harus paham dan kenal akan dunia pendidikan. Kesimpulan dari materi ini adalah perpustakaan sekolah merupakan pusat berkumpulnya sumber informasi yang diatur di sekolah. Perpustakaan sekolah memiliki fungsi edukatif, informatif, riset, serta rekreasi. Pemberdayaan perpustakaan yang dilaksanakan oleh guru pustakawan hanya berkisar pada kegiatan untuk perpustakaan yang belum menambah pada program pengembangan perpustakaan yang bersifat kreatif, inovatif, rekreatif, dan edukatif. Jadi realisasi guru pustakawan di dalam perpustakaan sekolah ini masih kurang, sedangkan
Bagaimana cara untuk menanggulanginya ini hanya berdasarkan SOP saja. Kemudian lanjut pada saran dari materi ini. Saran dalam materi ini adalah dalam rangka meningkatkan perpustakaan sekolah menjadi lebih baik, guru pustakawan sebaiknya mulai menambahkan kegiatan pengembangan yang kreatif, inovatif, dan rekreatif guna meningkatkan budaya membaca pada siswa dan mengembangkan perpustakaan. Sekian, terima kasih.